Perkenalkan, nama saya Sabrina Asana Maswai dengan NIM 230805601006. Di sini seminar judul yang saya angkat adalah pengaruh penggunaan media interaktif berbasis Android terhadap pemahaman konsep aljabar dan hasil belajar matematika siswa SMP. Dengan dosen pembimbing saya adalah Bu Minhayati Saleh. Untuk fenomena yang terjadi yaitu pemahaman konsep aljabar siswa SMP yang masih rendah. Jadi siswa masih mengalami kesulitan variabel dan menyederhanakan bentuk aljabar serta menyelesaikan persamaan dalam bentuk aljabar. Yang kedua yaitu pembelajaran masih didominasi metode konvensional. Untuk kondisi idealnya yaitu siswa mampu memahami konsep aljabar secara mendalam dan sesuai kurikulum, siswa mampu mengidentifikasi pola, menyusun dan mengoperasikan aljabar. Untuk kondisi nyatanya, pemahaman konsep masih rendah, hasil belajar masih belum optimal, dan pembelajaran kurang memanfaatkan teknologi. Data yang mendukung dari hasil PISA 2022, skor literasi matematika di Indonesia berada di peringkat 366 dengan rata-rata OECD-nya di 475 dan hanya 18% siswa yang mencapai level 2 di PISA. Mengapa penelitian ini penting? Penelitian ini penting karena untuk mencari solusi terhadap rendahnya pemahaman konsep, memanfaatkan teknologi yang sudah ada, memberikan alternatif media pembelajaran yang lebih interaktif, menarik, membantu visualisasi konsep abstrak. Untuk memberikan bukti empirisnya, apakah media itu benar-benar efektif dalam pembelajaran di era sekarang. Juga dapat menjadi referensi bagi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. Selanjutnya rumusan masalah yang saya angkat ada 3. Yang pertama, apakah penggunaan media interaktif berbasis Android berpengaruh terhadap pemahaman konsep aljabar siswa SMP? Yang kedua, apakah penggunaan media interaktif berbasis Android berpengaruh terhadap hasil belajar siswa SMP? Yang ketiga, apakah penggunaan media interaktif berbasis Android berpengaruh secara stimulan terhadap pemahaman konsep aljabar dan hasil matematika siswa SMP? Untuk tujuan penelitiannya selaras dengan rumusan yang saya ambil yaitu mengetahui pengaruh penggunaan media interaktif berbasis Android terhadap hasil belajar matematika siswa SMP, mengetahui pengaruh penggunaan media interaktif berbasis Android terhadap pemahaman konsep aljabar siswa SMP. Yang ketiga yaitu mengetahui pengaruh penggunaan media interaktif berbasis Android secara stimulan terhadap pemahaman konsep aljabar dan hasil belajar matematika siswa SMP. Untuk kajian teorinya yaitu konsep utama dalam penelitian ini meliputi media pembelajaran, media interaktif berbasis Android, pemahaman konsep aljabar, dan hasil belajar matematika. Media pembelajarannya merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai perantara dalam menyampaikan materi pembelajaran agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Sedangkan media interaktif berbasis Android adalah media pembelajaran yang memanfaatkan perangkat digital dengan sistem operasi Android dan memungkinkan adanya interaksi langsung antar pengguna dan materi yang disajikan. Pemahaman konsep aljabar adalah kemampuan siswa yang memahami, menjelaskan, serta mengaplikasikan konsep-konsep aljabar seperti variabel, koefisien, dan operasi aljabar dalam menyelesaikan masalah. Sementara itu, untuk hasil belajar matematika sendiri merupakan capaian kemampuan siswa yang setelah mengikuti proses pembelajaran diukur melalui aspek kognitif seperti kemampuan mengingat, memahami, dan menerapkan konsep matematika. Untuk kerangka berpikirnya yaitu media interaktif berbasis Android memberikan pembelajaran yang lebih visual, interaktif, dan menarik sehingga meningkatkan pemahaman konsep aljabar serta hasil belajar siswa SMP. Untuk hipotesis yang ada dalam penelitian ini yaitu sesuai rumusan masalah, kajian teori, dan kerangka berpikir mengenai penggunaan media interaktif berbasis Android dapat meningkatkan pemahaman konsep aljabar dan hasil belajar matematika siswa SMP. Ini penggunaan media interaktif berbasis Android tersebut berpengaruh terhadap pemahaman konsep dan hasil belajar matematika siswa SMP. Untuk metode penelitian, untuk variabel bebasnya saya mengambil media interaktif berbasis Android berupa Matigon. Untuk variabel terkaitnya yaitu pemahaman konsep aljabar dan hasil belajar matematika. Jenis penelitiannya kuantitatif, desain penelitiannya pretest
post test control group design. Untuk sampel penelitiannya 5 kelas eksperimen dan 5 kelas kontrol dengan populasi seluruh siswa SMP 3 Ungaran kelas 7. Teknik sampling yang saya gunakan yaitu menggunakan sampling jenuh. Jadi seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian. Teknik pengambilan datanya menggunakan tes dan dokumentasi. Untuk teknik analisisnya yaitu uji prasyarat seperti uji normalitas, uji homogen, dan juga uji hipotesis yang berupa uji parsial dan uji stimulan. Instrumen yang saya bawa yaitu soal pretest post test, lembar observasi, RPP, dan juga LAS. Sudah. Kemudian yang ingin saya tanyakan, jelaskan hubungan antara media Matigon dengan pemahaman konsep. Untuk hubungan antara media Matigon dan pemahaman konsep, di media Matigon sendiri itu memiliki hubungan yang erat terhadap pemahaman konsep karena menyediakan visualisasi yang interaktif dan membantu siswa dalam membangun konsep secara mandiri. Jadi dalam pembelajaran matematika itu siswa tidak hanya mengandai-andaikan suatu konsep dalam aljabar, tapi siswa juga dapat melihat langsung di media Matigon tersebut. Oke, kemudian pertanyaan nomor 2, jelaskan perbedaan pemahaman konsep dan hasil belajar dalam penelitianmu. Untuk pemahaman konsep dan hasil belajar sendiri adalah sesuatu hal yang sangat berkaitan namun memiliki fokus yang berbeda. Untuk pemahaman konsep lebih menekankan kemampuan siswa dalam memahami suatu konsep atau makna, sedangkan kalau hasil belajar itu capaian akhir yang diperoleh siswa setelah kita menerapkan media tersebut. Selanjutnya, jelaskan mengapa penelitian itu penting untuk dilakukan. Mengapa penelitian ini penting? Seperti yang saya jelaskan di PPT tadi, banyak siswa yang masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep aljabar. Terus penggunaan media interaktif itu di sekolah masih belum optimal, dalam kata lain masih minim, dan juga dengan adanya media ini diharapkan siswa itu dapat memberikan peningkatan pemahaman konsep dan juga hasil belajar. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi kan disebutkan PBL dan juga STAT. Kemudian alasan untuk menggunakan model PBL dan STAT itu apa? Untuk kemampuan untuk PBL sendiri itu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa melalui penyelesaian masalah. Sedangkan STAT digunakan itu untuk meningkatkan kerjasama dan interaktif antar siswa dalam kelompok, sehingga dua kombinasi dalam pembelajaran tersebut diharapkan bisa menciptakan pembelajaran yang aktif sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian pertanyaan terakhir, kira-kira nanti selama penelitian kemungkinan kendala dalam penelitian dan solusinya itu apa? Untuk kendalanya mungkin terdapat di bagian perangkat yang dimiliki siswa, mungkin belum support terhadap teknologi yang digunakan. Untuk solusi yang saya tawarkan yaitu siswa menggunakan satu perangkat yang memadai, dan itu dibuat per kelompok, karena saya juga mengambil model pembelajaran STAD di mana itu tadi berkelompok seperti itu. Oke, sudah cukup. Terima kasih.